Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Indrawati dan Pak Iwan Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan kemipaan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Ainur Halimah dengan NIM 200210101081. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Saya Siti Latifah dengan NIM 2021010177 sebagai materi dan notulen. Sebelumnya mohon maaf, kameranya gelap. Perkenalkan, nama saya Farah Adela Pratiwi, NIM 200210101088 sebagai pemateri. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu modus ponen, yang kedua adalah modus tolen, yang ketiga adalah silogisme. Untuk modus ponen akan dijelaskan oleh Siti Latifah. Kepada Siti Latifah, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan modus ponen, tapi sebelum itu, mari kita pelajari dulu apa itu validitas pembuktian, yaitu ada premis, argumen, dan konklusi. Premis itu pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Jadi, suatu premis itu dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri dari satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti dan satu konklusi. Konklusi ini selayaknya diturunkan dari premis-premis tersebut. Selanjutnya ada konklusi. Konklusi itu selayaknya diturunkan dari premis-premis atau selayaknya mengimplikasikan konklusi. Dalam argumentasi yang valid, konklusi akan bernilai benar jika setiap premis yang digunakan di dalam argumen juga bernilai benar. Jadi, validitas argumen tergantung pada bentuk argumen itu dengan bantuan tabel kebenaran. Dengan kata lain, karena kita bekerja di dalam sistem logika yang mempunyai 2 nilai, yang berarti bahwa suatu pernyataan hanya mempunyai nilai benar atau salah saja, dan tidak keduanya. Maka kita dapat membuktikan bahwa validitas suatu argumen dengan menguji apakah untuk semua nilai dari premis-premisnya argumen itu merupakan suatu tautologi. Tipe kebenaran yang digeluti oleh para matematikawan adalah kebenaran yang relatif. Benar atau salahnya satu konklusi hanya dalam berhubungan dengan sistem aksiomatik tertentu. Konklusi itu benar jika mengikuti hukum-hukum logika yang valid dari aksioma-aksioma sistem itu, dan negasinya adalah salah. Next. Selanjutnya, modus ponen. Apa sih modus ponen itu? Modus ponen itu merupakan suatu bentuk argumen yang diterapkan untuk menurunkan rantai kesimpulan yang mengarah pada tujuan yang diinginkan. Dalam modus ponen, aturan dapat ditulis dalam notasi sebagai berikut. Jadi, premis pertama itu P maka Q. Premis kedua itu P, konklusinya Q. Next. Nah, penjelasan dari bentuk notasi yang tadi itu, argumen itu dalam modus ponen memiliki 2 premis, atau yang bisa disebut hipotesis. Premis pertama adalah jika maka, yaitu bahwa P maka Q. Premis kedua adalah bahwa P benar. Dari kedua premis dapat secara logis disimpulkan bahwa Q juga benar. Next. Ini ada contoh dari modus ponen. Premis pertama, jika Lala mengikuti lomba tari, maka Lala rajin berlatih. Premis kedua, Lala mengikuti lomba tari. Konklusinya, Lala rajin berlatih. Misalnya nih, jika Lala mengikuti lomba tari itu P, Lala rajin berlatih itu Q. Jadi premis pertama, jika Lala mengikuti lomba tari, maka Lala rajin berlatih adalah
P maka Q. Premis keduanya, Lala mengikuti lambat tari, yaitu P. Jadi konklusinya itu Lala rajin berlatih. Dari argumen ini termasuk argumen yang valid. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah. Untuk selanjutnya adalah modus tolen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian modus tolen. Modus tolen disebut juga modus tollendo tollens yang berarti modus yang menyangkal dengan menyangkal atau menyangkal konsekuen. Adalah bentuk argumen valid dan aturan penarikan kesimpulan. Secara sederhana, modus tolen adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua dan bernilai benar, negasi dari pernyataan dua juga bernilai benar, maka negasi pernyataan satu juga bernilai benar dan dianggap sebagai kesimpulan. Untuk aturan modus tollens, jika P maka Q benar dan negasi Q benar, maka negasi P benar. Bisa ditulis, premis 1 adalah jika P maka Q, premis 2 adalah negasi dari Q, konklusinya adalah negasi dari P. Dari argumen di atas, kita dapat menjelaskan bahwa aturan modus tollens terdiri dari dua premis, yaitu premis pertama adalah pernyataan implikasi atau pernyataan bersyarat bahwa jika P maka Q. Premis 2 adalah bukan kasus dari Q atau negasi dari Q, dan konklusinya adalah negasi dari P atau bukan kasus dari P. Dalam aturan modus tollens, kita juga dapat melakukan pembenaran melalui tabel kebenaran. Pada aturan modus tollens, jika P maka Q adalah bernilai benar dan Q adalah salah. Pada tabel tersebut, yang memenuhi dua kondisi tersebut adalah pada baris keempat. Pada baris keempat, jika P maka Q adalah bernilai benar dan Q adalah bernilai salah, maka P harus bernilai salah, sehingga argumen tersebut akan bernilai valid. Berikut adalah contohnya. Premis 1, jika anjing mendeteksi penyusup, maka anjing akan menggonggong. Premis 2 adalah anjing tidak menggonggong. Konklusinya tidak ada penyusup terdeteksi oleh anjing. Misalnya, anjing mendeteksi penyusup adalah P. Anjing akan menggonggong adalah Q. Jadi premis 2, anjing tidak menggonggong berarti adalah negasi dari Q. Konklusinya, tidak ada penyusup terdeteksi oleh anjing adalah P. Negasi dari P. Maka argumen ini adalah valid. Untuk contoh kedua, sama seperti contoh yang pertama, premis 1 adalah jika Rex adalah ayam, maka ia adalah seekor burung. Rex adalah ayam adalah P, ia adalah seekor burung adalah Q. Premis 2, Rex adalah bukan burung, berarti negasi dari Q. Konklusinya, Rex bukan ayam, negasi dari P. Maka argumen ini adalah valid. Sekian dari saya. Untuk silogisme akan dijelaskan oleh Farah Adela. Untuk Farah Adela, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Next. Jadi, silogisme itu merupakan argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Atau dapat diartikan bahwa silogisme berarti setiap penyimpulan tidak langsung yang berasal dari dua premis atau proposisi menjadi proposisi baru atau kesimpulan. Aturan dari silogisme yang pertama, jika P maka Q, premis 2, jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Next. Atau bisa diberi contoh yang pertama, premis satunya, jika kamu benar, maka saya salah. Yang kedua, jika saya salah, maka saya minta maaf. Konklusinya, jika kamu benar, maka saya minta maaf. Jika kamu benar merupakan P, dan jika maka saya salah, maaf maksudnya, maka saya salah merupakan Q,
Jika saya salah merupakan Q, maka saya minta maaf merupakan R. Jika kamu benar merupakan P, dan maka saya minta maaf merupakan R. Next. Selanjutnya ada bentuk silogisme. Yang pertama ada silogisme kategorik. Silogisme kategorik merupakan silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Yang kedua adalah silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik merupakan silogisme yang premis mayor berupa proposisi hipotetik, sedangkan minornya berupa proposisi kategorik. Jadi silogisme hipotetik ini ada beberapa macam. Yang pertama yang mengakui bagian antecedent, yang kedua yang mengakui bagian konsekuen, yang ketiga yang mengingkari antecedent, dan yang terakhir adalah yang mengingkari konsekuensi. Ketiga, silogisme disjungtif. Itu merupakan silogisme yang premis 1 atau 2 atau keduanya merupakan keputusan disjungtif. Yang keempat, silogisme konjungtif. Itu merupakan silogisme yang premis mayor berupa satu proposisi konjungtif. Next. Selanjutnya ada jenis silogisme. Yang pertama, silogisme kategoris. Itu merupakan silogisme yang 3 premisnya berupa kategoris. Yang kedua, silogisme hipotesis. Itu merupakan silogisme yang premis mayor berupa hipotesis, sedangkan premis minornya berupa kategoris. Yang ketiga, silogisme alternatif. Itu merupakan silogisme dengan mayor alternatif dan minor. Mohon maaf, ini Farah adalah masih tidak ada koneksi sehingga keluar dari Zoom. Sebentar. Ya, saya lanjutkan. Yang keempat adalah entimen. Itu jarang ditemukan karena sifatnya bersifat seperti kalimat. Contohnya, Jeffrey berhak mendapat peringkat 1 karena ia rajin belajar. Jadi kalau entimen ini tidak berbentuk premis 1 apa, premis 2 apa, konklusi apa. Jadi langsung satu menjadi satu kesatuan sebuah kalimat. Yang kelima adalah silogisme disjungtif. Merupakan silogisme yang premis mayornya berupa disjungtif, sedangkan premis minornya berupa kategoris yang mengakui atau mengingkari premis mayor tersebut. Next. Berikutnya ada aturan-aturan term. Yang pertama adalah jumlah term harus 3 buah. Artinya jumlah termnya tidak boleh lebih dan kurang dari 3 buah. Yang kedua, term kesimpulan tidak boleh lebih luas dari term premis-premisnya. Maksudnya, term kesimpulan tidak boleh berupa universal jika term premisnya berupa kategoris. Yang ketiga, term M antara tidak boleh masuk dalam kesimpulan, karena term M antara itu merupakan term yang terdapat pada 2 premis dan tidak muncul pada kesimpulan. Yang keempat, term M antara harus sekurang-kurangnya 1 kali universal object. Next. Selanjutnya ada aturan-aturan premis. Yang pertama, jika premis-premis afirmatif, maka kesimpulannya juga harus afirmatif. Yang kedua, kedua premis tidak boleh negatif. Yang ketiga, jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Jadi kalau salah satu dari premis tersebut partikular, maka kesimpulannya tidak boleh bersifat universal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf tadi gangguan jaringan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Farah. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan.
Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar dengan hashtag saya ingin bertanya. Lalu saya akan menyebut 3 pertanyaan dari atas. Baik, untuk Arfan Hidayatullah, silakan. Saya ingin bertanya, apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Terdengar, maaf. Untuk aturan-aturan premis, apakah tidak ada contohnya? Apabila tidak ada, tolong berikan. Terima kasih. Bisa diulangi? Tolong berikan contoh untuk aturan-aturan premis. Terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk pertanyaan kedua, silakan Arif Pujianto. Ya, saya izin bertanya. Perkenalkan nama saya Arif, NIM 44. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini, berikan contoh argumen yang tidak valid seperti apa dalam modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Carmila. Ya, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Tadi disebutkan bahwa ada premis mayor, minor. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan premis mayor dan juga minor, serta berikan contohnya. Terima kasih. Baik, karena kami batasi dengan 3 pertanyaan dulu. Jika masih ada waktu, akan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Berikan kami waktu juga untuk mendiskusikan jawabannya sebentar. Untuk Carmila, bisa diulangi pertanyaannya? Ya, apa yang dimaksud dengan premis minor dan juga minor, kemudian berikan contoh dari premis tersebut. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Arfan Hidayatullah. Sebentar, pertanyaannya tadi. Contoh aturan-aturan premis, benar, Arfan? Iya, benar. Sebenarnya tidak ada aturan khusus tentang premis, tapi premis harus sudah terbukti benar. Dan premisnya itu sesuai dengan kayak ini tuh untuk pembuktian yang apa. Contohnya kayak implikasi. Kan implikasi jika maka premisnya juga harus jika ini maka ini, seperti itu. Kalau untuk contoh yang melanggar aturannya seperti apa? Maksudnya melanggar aturan? Yang tidak sesuai aturan-aturan dari premisnya. Yang tidak terbukti kebenarannya. Jadi premis itu pasti benar, seperti itu. Sebentar, premis itu sudah terbukti kebenarannya, seperti itu. Jadi kalau yang salah kayaknya ada nggak sih? Sebentar, saya diskusikan dengan kelompok kami. Premis yang salah. Jadi menurut saya kalau premis itu tidak ada yang salah. Maksudnya bukan salah, kayak bukan nilainya yang salah, tapi premis itu benar, tapi nilainya itu salah. Gimana ya jelasinnya? Premis itu tidak salah jika diakui kebenarannya. Maaf, sebentar, yang maksudnya Arfan, premis yang salah itu yang gimana? Salah apanya seperti itu? Jadi maksud saya yang tidak sesuai dengan aturan-aturannya, contohnya seperti apa? Ya, yang tidak diakui kebenarannya.
Contohnya apa? Kalau yang tidak diakui benar. Jadi premisnya itu selalu bernilai selalu benar, tetapi nilainya ada yang benar, ada yang salah seperti itu. Ya, seperti itu maksud saya. Baik, terima kasih. Ya, maaf jika kurang memuaskan. Selanjutnya saya akan memulai pertanyaan dari Carmila. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan premis mayor dan minor, dan berikan contohnya. Yang pertama, kalau premis mayor itu merupakan premis yang sifatnya umum, sedangkan kalau premis minor itu premis yang sifatnya lebih spesifik atau khusus. Contohnya kalau premis mayor itu semua makhluk hidup memiliki telinga. Seperti itu. Kalau yang spesifik itu Ayu mempunyai telinga, jadi dia lebih spesifik. Jadi kalau premis mayor sifatnya universal, kayak semua makhluk hidup, semua manusia, semua perempuan, kayak gitu. Gimana Carmila? Jelas atau ada yang masih ditanyakan? Baik, terima kasih, Farah. Iya, sama-sama. Sudah jelas. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 dari nomor 2 dari Arif. Iya. Iya. Dari Arif, silakan Lala atau Farah yang mau menjawab. Mungkin bisa dilihat dari contoh yang modus ponen terlebih dahulu, dibuat tidak valid, Pak. Mungkin saya akan menjelaskan. Contohnya, saya ambil dari yang sudah dijelaskan Lala tadi. Jadi, untuk yang tidak valid, saya misalkan premis 1 dan premis 2 sudah tetap. Jika Lala mengikuti lomba tari, maka Lala rajin berlatih. Premis 2, Lala mengikuti lomba tari. Namun konklusinya saya ubah. Lala tidak rajin berlatih. Maka argumen ini menjadi tidak valid. Seperti itu. Izin menambahkan,
Jika semua hipotesa itu benar, tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut tetap dinyatakan tidak valid atau invalid. Bagaimana untuk Arif? Iya. Apa masih kurang paham untuk yang modus ponen yang Sudah, tidak sudah. valid? Sudah cukup. Modus. Apa masih perlu dijelasin untuk yang modus tolen? Boleh dijelaskan. Sebentar. Jadi sama seperti modus ponen, jika kan untuk modus tolen, premis 1 adalah jika P maka Q, dan premis 2 adalah negasi dari Q. Maka konklusinya adalah negasi dari P. Jika salah satunya salah atau konklusinya adalah P, maka pernyataan tersebut atau argumen tersebut tidak valid. Jika salah satunya tidak sama dengan aturan yang modus tolen tadi. Seperti itu. Jadi kayak ini, premis 1, jika anjing mendeteksi penyusup, maka anjing akan menggonggong. Premis 2, anjing tidak menggonggong. Dan konklusinya ada penyusup terdeteksi oleh anjing, maka argumen ini menjadi tidak valid. Seperti itu. Oh, berarti tidak valid dalam modus tolen, tapi valid dalam modus lainnya. Apa? Iya. Sebentar. Tidak, nanti kayak kalau seperti itu, mungkin, oh iya, mungkin ada aturannya sendiri. Tapi saya masih belum tahu karena saya cuma mendalami yang modus ponen, modus tolen, dan silogisme ini. Jadi saya minta maaf karena nggak bisa menjawab dengan teliti. Ya, sudah cukup kok. Apa yang silogisme juga perlu? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Sebentar. Karena masih ada waktu, silakan untuk Cindy. Mungkin. Cindy, apa tidak jadi bertanya? Cindy?
Mohon ditunggu sebentar ya, Ayu. Oh iya. Sebentar. Enggak, suara Cindy enggak kedengaran. Iya, enggak kedengaran. Tes. Ya, sudah kedengaran sendiri. Nggak jadi ditanya, tadi sudah ditanyakan. Baik, untuk mungkin Jasita. Iya, tadi juga sama sudah ditanyakan. Mungkin untuk Fioren atau Zidni Elma. Ya, saya bertanya. Ya. Untuk modus ponens slide-nya bisa diarahkan ke modus ponens. Ya, sebentar. Ya, saya tunggu. Lama juga nggak apa-apa. Yang bagian mana? Ya, yang tadi itu dah. Ya, itu kan konklusinya yang itu kan pasti bernilai benar ya. Jika konklusinya bernilai salah, apa bisa? Jika saya ulangi lagi, apakah mungkin konklusi modus ponens itu bernilai salah? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, juga mengapa? Terima kasih. Apakah jelas? Iya, jelas. Oke. Izin menjawab ya. Iya. Sepahamku, kalau di modus ponens itu tidak ada konklusi yang bernilai salah. Tapi ada filsuf dan ahli logika Van McCarthy berpendapat bahwa modus ponens itu dapat gagal untuk menjadi valid apabila akibat itu sendiri adalah kalimat bersyarat. Gitu. Apa masih belum paham? Sudah paham. Waktunya sudah cukup. Terima kasih, Lala. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Zidni. Silahkan. Tidak, Ayu. Terima kasih. Waktunya udah habis. Biar kelompok 6 yang melanjutkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Teng, teng, teng. Jadi, aku sekarang hostnya teman.